siapa PBB dan baca sejarahnya. Untuk apa organisasi PBB itu dibentuk? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengamankan kepentingan penjajah Barat terhadap negeri-negeri Muslim. Itu tujuan utama didirikannya PBB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta maunah dan pertolongan dari Allah. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, pondasi terpenting di dalam akidah kita, di dalam tauhid kita adalah al-wala wal bara. Harus jelas, bukan hanya sekedar harus, wajib jelas kepada siapa kita berloyalitas, yang dalam istilah akidah disebut dengan al-wala, dan wajib jelas kepada siapa kita beranti loyalitas, yang di dalam istilah akidah disebut dengan bara atau al-bara. Sehingga siapapun dia yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib atasnya untuk membuktikan dengan sejelas-jelasnya kepada siapa dia berpihak dan kepada siapa dia tidak berpihak, kepada siapa dia berloyalitas dan kepada siapa dia tidak beranti
atau anti berloyalitas atau anti loyalitas. Tidak boleh abu-abu. Karenanya lah suatu hari ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, siapa yang meragukan kebenaran akidah sahabat Umar, siapa yang meragukan kebenaran dan kesungguhan iman sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya pasti masuk jannah, salah satu dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Talhah bin Ubaidillah, ada sahabat Zubair bin Awam, ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ada sahabat Sa'ad bin Zaid, dan ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid yang ke-9, dan yang 10 adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun ketika suatu hari sahabat Umar datang membawa lembaran-lembaran Taurat yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Musa, bukan buatan manusia sebagaimana undang-undang PBB misalnya, enggak, Taurat. Sahabat Umar datang menghadap Rasulullah dengan membawa lembaran-lembaran Taurat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau pegang itu wahai Umar? Apa yang engkau buka itu wahai Umar?" Maka sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, suhub Taurah. Ini lembaran-lembaran Taurat." Sehingga seketika berubahlah taghayyara wajhu Rasulillah. Ketika sahabat Umar mengatakan bahwa beliau sedang membuka lembaran-lembaran Taurat, seketika berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada seorang Ansor yang berada di sisi Rasulullah kemudian mengingatkan sahabat Umar, "Wahai Umar, tidakkah engkau melihat perubahan raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Umar kemudian membela diri dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mengikuti Taurat ini. Aku tidak melaksanakan isi Taurat ini. Aku hanya ingin tahu isinya ini apa." Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya." Apa kata Rasulullah? "Lau kana Musa hayyan baina yadaikum, summa taba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum." Kalaulah Musa hidup di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikuti Musa, bukan ngikuti PBB. Nabi Musa hidup di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikuti Musa, dan kemudian kalian meninggalkan aku. Apa kata Rasulullah? La dhalaltum, kalian pasti akan tersesat. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan kepada Umar, ketika Umar membela diri, "Aku hanya memegang Taurat ya Rasul, hanya membaca-bacanya, hanya ingin tahu isinya apa." Apa kata Rasulullah? "Afi syakin anta ya Umar, apakah engkau masih ragu dengan Al-Quran wahai Umar? Apakah engkau masih ragu dengan hukum-hukum syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kau mencari-cari tahu yang ada di Taurat itu, sehingga kau ingin tahu apa isi Taurat itu? Apa engkau masih ragu dengan hukum dan syariat Allah dalam Al-Quran ini?"
Sehingga Anda butuh dengan hukum lain di luar Al-Quran. Yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50, apa kata Allah? Ayat tahuna'in, kata Allah, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukum-hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan? Apa hukum-hukum buatan manusia itu? Apalagi hukum itu dibuat oleh tangan-tangannya orang-orang kafir, yang salah satunya adalah deklarasi atau yang disebut dengan piagam PBB, yang kemudian ada sekelompok orang yang ingin menjadikan piagam PBB ini sebagai sumber dalam hukum Islam. Padahal kita tahu siapa PBB dan baca sejarahnya, untuk apa organisasi PBB itu dibentuk. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengamankan kepentingan penjajah Barat terhadap negeri-negeri Muslim. Itu tujuan utama didirikannya PBB. Sehingga apapun yang mengganggu kepentingan Barat, apapun yang mengganggu ketentraman Barat, dan apapun yang akan menghalangi tujuan-tujuan Barat harus dihabisi. Dan itu menggunakan kekuatan PBB. Karenanya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat ketika pasca perang dunia kedua berakhir dan blok Barat menjadi pemenang, blok Timur kalah dipimpin oleh Jerman yang terpaksa kekuasaan Islam Ottoman harus bersama Jerman, dan akhirnya kalah dengan blok Barat yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris. Maka tahun 1916 terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa perjanjian Sykes-Picot, di mana negara Muslim bekas kekuasaan Islam dibagi-bagi sebagaimana orang membagi-bagi roti, yang akhirnya pada waktu itu Inggris mendapatkan jatah Jordan dan Palestina, sedangkan Prancis mendapatkan jatah Suriah dan Lebanon. Namun perjanjian itu menyalahi perjanjian mereka dengan seorang pengkhianat di Mekah, namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein ini gubernur di Mekah yang merupakan gubernur Utsmani, bukan Wahabi. Dan ingat, Saudi Wahabi tidak pernah memberontak kepada Utsmani. Yang memberontak kepada Utsmani di Mekah ketika itu namanya Syarif Hussein. Dan Syarif Hussein ini adalah orangnya Utsmani, tangan kanannya Utsmani, yang dijadikan sebagai gubernur di Mekah. Namun dia didekati oleh Prancis dan Inggris. Untuk apa? Agar dia mau berwala, berloyalitas kepada Prancis dan Inggris. Untuk apa? Untuk melawan Utsmani dan untuk menghancurkan Utsmani. Kalau nanti Prancis menang dan Inggris menang melawan Utsmani, Syarif Hussein dijanjikan akan mendapatkan negeri Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordan. Tapi apa yang terjadi? 1917 muncullah deklarasi namanya Balfour yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris, yang kemudian memberikan hak kepada Yahudi untuk masuk ke tanah Palestina. Maka sejak itulah 1917 Yahudi di seluruh dunia, terutama yang ada di Jerman, direlokasi ke tanah bumi Palestina. Dan itu
atas ridho dan persetujuan Inggris yang merupakan salah satu negara yang memiliki hak veto di dalam PBB. Dan ingat, tahun 1922 dalam muktamar, dalam sidang Liga Bangsa-Bangsa PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, sebelum namanya menjadi PBB disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa, tahun 1922 dalam sidang Liga PBB, Liga Bangsa-Bangsa, maka perjanjian Balfour itu disahkan oleh PBB. Artinya PBB adalah merupakan lembaga yang ikut campur di dalam penjajahan terhadap bumi Palestina. Mereka ikut di dalam membantai umat Islam di Palestina. Mereka ikut di dalam merobohkan ribuan rumah-rumah kaum muslimin di Palestina. Tapi anehnya, hari ini PBB dipuja-puja, bak pahlawan yang menyelamatkan dunia ini, bak pahlawan yang telah menetapkan atau telah menghasilkan, telah mewujudkan perdamaian di dunia ini. Mana perdamaian yang pernah dijamin oleh PBB? Sampai hari ini pertumpahan darah, pembantaian, pembunuhan belum pernah terwujud di atas muka bumi ini. Belum lagi resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Irak tahun 2003. Berapa ratus ribu umat Islam terbantai di Irak. Belum lagi resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Afghanistan tahun 2001 pasca bom WTC dan Pentagon. Berapa juta umat Islam terbunuh di bumi Afghanistan. Namun hari ini mereka dipuja-puja. Islam dianggap tidak punya aturan untuk bisa mewujudkan perdamaian di dunia. Bahkan Islam dituding sebagai sumber kekacauan. Islam dituding sebagai sumber terorisme. Islam dituding sebagai sumber radikalisme. Dan itu diaminkan oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apa demi duit? Apa demi sponsor dan pesanan sponsor? Kemudian kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kejelasan loyalitas dan anti loyalitas kita, jelasnya al-wala dan wal-bara kita adalah sumber datangnya kemenangan dan pertolongan dari Allah. Bila kita baca sejarah negara kita ini, di antara tokoh Islam yang hari ini namanya hanya sekedar moto saja, hanya sekedar nama saja, namun tidak pernah dikaji tentang ideologinya,
tentang ajaran-ajaran keislamannya, yaitu pangeran atau kita sebut dengan Pangeran Diponegoro. Kalau kita baca dalam sejarah bagaimana ketegasan Pangeran Diponegoro terhadap kafir Belanda pada masa itu, bahkan beliau mengatakan dengan tegas, bisa dibaca nanti dalam Babat Diponegoro, siapa yang berloyalitas kepada Belanda maka dia murtad. Itu fatwanya Pangeran Diponegoro. Sehingga dengan kejelasan akidah inilah kemudian nanti menjadi pemantik Perang Jawa 1825 sampai 1830, yang sejak Perang Jawa ini itu menjadi pemantik perang di mana-mana. Untuk apa? Melawan Belanda itu, mengusir penjajah kafir Belanda di negeri ini, sehingga akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita bangsa Indonesia, sehingga tahun 1945 tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan ketika Perang Jawa 1825 sampai 1830, dalam catatan sejarah disebutkan tidak kurang dari 7.000 londo ireng. Tak tahu londo ireng? Mereka adalah orang-orang lokal, orang-orang pribumi yang menjadi pengkhianat terhadap negara. Mereka bekerja sama dengan Belanda. Itu dibunuh, dihabisi oleh Pangeran Diponegoro, dan jumlahnya lebih dari 7.000 orang. Hanya saja hari ini apa yang diajarkan oleh Pangeran Diponegoro disembunyikan, nggak pernah diajarkan ke bawah. Takut kalau semua rakyat Indonesia jadi radikal, jadi jihadis, sehingga hari ini Pangeran Diponegoro hanya dijadikan lambang, hanya sebatas lambang, hanya sebatas moto, hanya sebatas patung yang tidak ada maknanya. Kenapa? Karena ideologinya, petuah-petuahnya, ajaran-ajaran Pangeran Diponegoro tidak pernah diajarkan, tidak pernah kemudian disampaikan kepada generasi ini. Tinggallah Pangeran Diponegoro hanya sebatas nama. Bisa jadi mungkin mereka juga nggak paham bagaimana perangnya Pangeran Diponegoro, bagaimana perjalanan Pangeran Diponegoro, dan mungkin belum pernah baca Babat Diponegoro itu. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin, jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hari ini kenapa umat Islam terpuruk? Kenapa umat Islam hari ini terombang-ambing? Karena banyak di antara kita yang gak jelas akidah al-wala wal baroknya. Banyak yang menjadi penjilat, banyak yang menjadi pengkhianat, dan banyak yang menjadi para budak-budak, para pemilik-pemilik uang, menjadi budaknya para oligarki, dan menjadi budaknya para sponsor. Demi duit, demi uang, mereka rela menjual agama mereka, menjual akidah mereka, menjual idealisme. Jangankan agama, mereka jual idealisme negara ini. Mereka jual idealisme nasionalisme mereka. Demi apa? Demi uang. Padahal Allah sudah ancam itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Dan ini mudah-mudahan menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Apa kata Allah? Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah Allah turunkan dengan Al-Quran ini, yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran ini, dia sembunyikan. Dia tahu yang hak itu Islam,
Dia tahu yang hak itu ini, tapi dia sembunyikan. Demi apa? Demi pesanan para sponsor, demi pesanan para pemilik duit, demi pesanan para cukong-cukong oligarki ini. Akhirnya apa yang dia lakukan? Wayastaruna bihi samanan qalila. Akhirnya dia jual idealisme agamanya, dia jual idealisme akidahnya, bahkan idealisme NKRI-nya pun dia gadaikan, dia buang jauh-jauh. Walaupun mulutnya teriak NKRI harga mati, Pancasila harga mati, itu hanya ada di mulut, tapi yang ada korupsi harga mati. Ma'asyiral muslimin, kemudian apa kata Allah? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Duit yang mereka dapatkan dari menjual ayat-ayat Allah demi para sponsor itu, tidaklah mereka makan dalam perut mereka itu, kecuali yang mereka makan itu adalah bara api neraka. Wal'iyadu billah. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah tidak akan mengajaknya bicara, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya, dan baginya adab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ayat ini menjadi ibrah, pelajaran penting bagi kita. Jangan dikira Anda mulia dapat duit dari pengkhianatan terhadap agama, terhadap umat, bahkan mungkin terhadap bangsa ini. Anda kira-kira itu ada kemuliaan. Oh, ini saya mulia, buktinya saya kaya, saya bisa naik pangkat karena menjual Islam. Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat pasti saya masuk surga Firdaus. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dalik. Hati-hati, ini bentuk penipuan yang dilakukan oleh iblis terhadap orang tersebut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah, dan jangan sampai kita menjual idealisme agama, akidah, tauhid, dan din kita ini hanya secuil uang yang ternyata itu adalah bara api neraka yang kita masukkan dalam perut api, dalam perut kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.